yang beranggotakan saya sendiri, Salman Nurul Fikriah, dan rekan saya, Winan Rumalasari. Saya Rinaldi Ardia. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang fogging dan cara pengoperasional fogging. Ya, selamat menyaksikan. menyaksikan. Fogging. Fogging merupakan sebuah teknik pengendalian vektor penyakit, khususnya nyamuk, dengan membunuh nyamuk dewasa dengan menggunakan racun serangga. Mesin fogging akan memompa dan menyembuhkan racun serangga tersebut dengan cara disemprotkan dengan berbentuk tabung. Fogging juga harus dilakukan pada waktu yang tepat. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini aktif pada pukul 8 sampai jam 11, juga pada pukul 2 siang dan 5 sore. Jadi saat melakukan fogging, lebih baik dilakukan sebelum jam nyamuk itu aktif, yaitu sebelum jam 8. Jika fogging dilakukan pada jam aktif, maka nyamuk akan terbang dengan cepat saat mendengar suara jarum mesin saat penyemprotan. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan seperti iklim, kapan wabah mulai, dan juga kekebalan tubuh masyarakat sekitar. Kenapa harus memperhatikan faktor tersebut? Karena iklim, ketika iklim tidak mendukung, banyak nyamuk muncul. Fogging hanya membuat kurva epidemik lebih pelan, namun hanya sementara. Yang berperan dalam menurunnya epidemi di suatu wilayah itu adalah kekebalan tubuh. Ya, saya ingin memperkenalkan alat. Ini adalah alat fogging yang biasa untuk yang mengeluarkan kabut untuk pengendalian hama dengan cara insektisida. Lalu ini nama alat mesin foggingnya mereknya dengan merek Infog dengan kapasitas formula campuran dengan campuran bahan-bahan ini dengan solar dengan kapasitas 4 liter. Lalu ini untuk starter mesinnya dengan dipompa. Lalu ini namanya spuyer untuk mengatur gas dari mesin foggingnya. Ini karburator. Ini bensin dengan kapasitas 2 liter. Ini namanya stop cran. Buat apa? Stop cran ini berfungsi untuk mengatur laju cepatnya keluarnya cairan. Nah, kalau ini krannya untuk mengatur kecepatan tetesannya seberapa banyak, keluarnya banyak atau sedikitnya. Lalu ini knalpotnya untuk pembuangan keluar antar kabut. Lalu di sini terdapat baterai. Nah, ini baterainya terdapat 4 biji, yang baterai yang paling besar. Lalu di sini ada coil dan busi. Ini coil, ini busi. Nah, ini bahan untuk formulanya.
kita tergantung mau penggunaan bahannya apa. Ini bahan formulanya. Bahan formulanya itu tipe golongan sipemetrin dan dicampur dengan solar 20 liter ini. Tetapi 20 liter ini menjadi bahan campuran. Misalkan pokoknya menjadi 20 liter campuran itu gimana caranya biar untuk jadi 20 liter, sehingga ini dibutuhkan 150 ml sesuai anjurannya 150 ml dan ditambah dengan 19,85 liter sehingga menjadi 20 liter campuran. Tetapi untuk mencampurkan ini harus dengan menggunakan wadah yang berbeda. Wadah yang berbeda mungkin bisa menggunakan ember atau wadah-wadah lainnya untuk bisa menampung 20 liter asalkan cukup. Lalu sudah dicampurkan formulasinya, dimasukkan ke dalam tangki formula yang berisi 4 liter ini, yang berkapasitas 4 liter. Akan masukkan ke sini. Jika sudah digunakan dan alatnya sudah tidak digunakan, lalu akan dikeluarkan dari pembuangan laut sini. Ya, kami akan menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum, sama halnya dengan karburator yang di dalamnya terdapat membran. Jika terjadi kebocoran, banjir, bisa dikeringkan, dibersihkan dan dikeringkan. Lalu juga kita harus memperhatikan dari baterai ini untuk pengoperasian alat. Baterai ini harus dipastikan sudah dengan kondisi yang baik. Lalu kita memeriksa tutup-tutup ini apakah tertutup rapat atau tidak, agar tidak terjadi kebocoran, dan memperhatikan stop kran dan krannya. Ya, mesin sudah nyala. Dalam penyemprotannya kita harus dalam posisi mesin itu ke atas. Kalau misalnya ke bawah, terjadinya bocornya formula, sehingga formula itu menjadi boros, keluar banyak dan netes-netes di lantai. Lalu dalam penyemprotannya kita harus dari objek itu kita dekat menjauh. Dalam satu rumah itu diberi waktu biasanya 2-3 menit. Pada saat mematikan mesin, pastikan nozzle dalam keadaan tertutup sehingga tidak terjadinya kebocoran di sini. Terus lalu menutup kartugasnya atau yang disebut spuyernya ini. Menutup sampai mesin tidak terdengar lagi dan mati. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.